Halo rekan-rekan mahasiswa hukum dan praktisi akademis. Selamat datang di sesi eksplanasi akademik kita. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar fundamental dalam sistem hukum kita. Kita nggak cuma mau sekedar menghafal pasal, tapi kita mau menyelami pondasi, filosofi, dan evolusi sejarah dari hukum perdata di Indonesia. Nah, secara khusus, kita akan menyoroti satu peran yang sangat sentral, yaitu peran Mahkamah Agung dalam upaya dekolonisasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau yang sering kita sebut Burger Liquid Book. Mari kita selami sama-sama gimana hukum kita ini bertransformasi dari sekedar instrumen kolonial menjadi fondasi keadilan nasional yang kita pakai sekarang. Oke, biar pembahasan kita tetap terarah, kita punya 6 poin utama hari ini. Kita mulai dari sejarah pluralisme hukum kolonial, lalu masuk ke gagasan dekolonisasi Profesor Saharjo, terus kita bakal bahas terobosan SEMA nomor 3 tahun 1963, dilanjut dengan perdebatan doktrinal para ahli, evolusi hukum perdata modern, dan pastinya kita tutup dengan daftar pustaka, serta sedikit pertanyaan evaluasi buat kalian. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, sejarah pluralisme hukum kolonial. Buat paham kenapa hukum perdata kita butuh dirombak, kita harus mundur sedikit ke belakang. Bayangin aja, waktu Republik kita baru merdeka, kita mewarisi realitas hukum yang sangat terfragmentasi. Tahun 1847, BW ini awalnya cuma diberlakukan buat golongan Eropa saja. Terus, lewat pasal 163 dan 131 Indische Staatsregeling, pemerintah Hindia Belanda itu sengaja membagi populasi kita jadi 3 kelas. Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra. Masing-masing pakai hukum yang beda. Nah lucunya, pas kita merdeka di tahun 1945, kita terpaksa menahan BW ini tetap hidup lewat pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945. Kenapa? Ya sesimpel supaya nggak terjadi kekosongan hukum. Jadi ibaratnya kita udah merdeka secara politik, tapi secara hukum kita masih pakai baju peninggalan kolonial. Jadi apa sih intinya dari pluralisme hukum di era itu? Well, ini bukan keberagaman yang indah teman-teman. Di masa kolonial, ini adalah alat segregasi. Ini adalah sistem di mana ada banyak sistem hukum berjalan paralel di satu populasi yang sama. Dan emang sengaja dipakai buat misahin hukum perdata Eropa dari hukum adat dan hukum Islam. Bayangkan betapa kacaunya, sebuah negara yang baru aja merdeka dan pengen banget bersatu, malah harus jalan pakai aturan main yang super diskriminatif dan ngotak-ngotakin warganya sendiri. Jelas, ini masalah besar yang harus segera dibereskan. Dan masalah itu membawa kita ke fase intervensi. Kita masuk ke bagian kedua, gagasan dekolonisasi Profesor Saharjo. Di titik ini, para sarjana hukum awal kita mulai ambil langkah berani buat ngebuang beban kolonial ini. Ada 2 sudut pandang yang benar-benar kontras soal memandang BW. Selama ini, BW selalu dilihat sebagai wet book atau undang-undang yang kaku banget. Kalau mau diubah ya harus lewat proses legislasi parlemen yang kita tahu sendiri, panjang dan ribet. Tapi di tahun 1962, Menteri Kehakiman Profesor Saharjo melempar sebuah ide yang lumayan radikal. Beliau bilang, gimana kalau BW ini kita pandang sebagai rexbook aja, alias cuma sekedar pedoman hukum kebiasaan. Kenapa ini krusial? Karena kalau statusnya cuma dokumen referensi, para hakim di pengadilan bakal punya kebebasan buat menafsirkan atau bahkan membuang pasal-pasal yang dinilai udah nggak nyambung lagi sama zaman. Ide brilian ini benar-benar jadi sebuah game changer. Profesor Saharjo menegaskan kalau KUH Perdata itu bukan lagi undang-undang baku, melainkan dokumen pedoman. Dengan begitu, hakim jadi punya wewenang langsung buat mengenyampingkan pasal yang bertentangan dengan alam kemerdekaan. Ini tuh sebenarnya semacam taktik atau jalan pintas cerdas untuk ngelewatin proses legislasi yang makan waktu dan langsung ngasih power ke pengadilan untuk memodernisasi hukum kita saat itu juga. Lanjut ke bagian ketiga, gimana akhirnya ide teoretis ini dieksekusi? Inilah dia, terobosan SEMA nomor 3 tahun 1963. Ketua Mahkamah Agung kita waktu itu, Profesor Wirjono Prodidikoro, setuju banget sama ide Saharjo. Beliau nggak cuma sepakat, tapi langsung mengubahnya jadi kebijakan konkret. Beliau menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 3 tahun 1963. Surat edaran ini secara formal ngasih instruksi ke seluruh hakim di Indonesia buat mengabaikan pasal-pasal spesifik di dalam BW yang dinilai diskriminatif. Benar-benar langkah yang berani kan? Nah, pertanyaannya, emang pasal apa aja sih yang sampai harus disingkirkan? Ada beberapa pasal yang emang udah nggak masuk akal buat negara merdeka. Contohnya pasal 108 dan 110 yang bilang kalau perempuan bersuami itu nggak cakap melakukan perbuatan hukum. Wah, ini kan bias gender yang parah banget. Terus ada pasal 1603X yang secara terang-terangan melegalkan diskriminasi perjanjian perburuhan antara orang-orang Eropa dan bukan Eropa. Belum lagi pasal 1460 soal peralihan risiko jual beli dan pasal 1238 soal syarat somasi tertulis. SEMA ini benar-benar jadi alat bersih-bersih produk hukum yang udah nggak sejalan dengan nilai Pancasila. Masuk ke bagian keempat, perdebatan doktrinal para ahli. Tentu saja, manuver ekstrim ini nggak lewat begitu saja tanpa perlawanan.
Niatnya sih emang mulia banget buat dekolonisasi, tapi secara metodologi hukum, wow, ini bikin geger para akademisi. Coba deh kalian pikirin pertanyaan ini. Bisakah sebuah surat edaran Mahkamah Agung secara hukum membatalkan sebuah undang-undang? Kalau kita ngomongin hierarki perundang-undangan, SEMA itu kan cuma edaran internal yudikatif, bukan produk legislatif. Pertanyaan inilah yang waktu itu memicu semacam krisis konstitusional dan perdebatan yang super panas. Dan akhirnya dunia hukum kita terbelah jadi dua kubu. Di satu sisi ada kubu pro SMA yang dipelopori oleh Saharjo dan Wirjono. Pendekatan mereka ini sangat pragmatis. Mereka ngerasa BW itu udah basi dan pengadilan harus gerak cepat nyesuaiin hukum sama kebutuhan nasional. Di seberang sana ada kubu anti SMA yang diisi tokoh-tokoh raksasa kayak Prof. Subekti, Prof. Mahadi, dan Dr. Matilda Sumampau. Mereka ini berpegang teguh pada legalitas formal. Argumennya jelas. Mau seburuk apapun surat edaran gak bisa dipakai buat mencabut undang-undang. Kalau dibiarkan, ini bisa ngancurin yang namanya kepastian hukum. Terus gimana akhirnya jalan keluarnya? Profesor Subekti memberikan kesimpulan yang sangat elegan. Beliau meluruskan bahwa, oke, SEMA itu memang bukan sumber hukum formal. Anggap aja SEMA itu cuma anjuran moral, supaya hakim gak usah ragu untuk menyingkirkan pasal KUH Perdata saat lagi mutusin perkara. Nah, putusan hakim itulah yang nanti bakal jadi jurisprudensi. Dan jurisprudensi inilah instrumen yang secara sah dan valid menyingkirkan pasal-pasal usang tersebut. Cerdas banget kan? Tapi di sisi lain, peringatan dari Dr. Matilda Sumampau juga nggak kalah penting. Beliau mengingatkan bahwa kalau kita serta-merta melucuti status BW sebagai kodifikasi tanpa nyiapin undang-undang pengganti dari legislatif, kita bakal nyebur ke dalam jurang kekosongan hukum yang sangat berbahaya. Bagaimanapun juga, masyarakat kan butuh aturan main yang pasti buat kehidupan sehari-hari mereka. Dari perdebatan yang kaya tadi, kita masuk ke bagian kelima, evolusi hukum perdata modern. Sintesa dari perdebatan ini jadi katalis yang luar biasa buat pembaruan hukum kita. Prosesnya nggak instan, tapi bertahap. BW akhirnya tetap dipertahankan sebagai hukum dasar atau lex generalis. Tapi perlahan-lahan, legislatif kita mulai mencicil perubahannya. Tahun 1960, lahirlah Undang-Undang Pokok Agraria yang mencabut hukum tanah di buku 2 BW. Terus melompat ke tahun 1974, ada UU Perkawinan yang menggantikan hukum keluarga di buku 1. Dan di akhir 90-an, aturan soal hipotek kolonial akhirnya digantikan oleh UU Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Ini baru yang namanya pembaruan yang sah secara legislasi. Jadi, so what? Apa maknanya buat sistem hukum kita hari ini? Maknanya adalah Burgerlich Wetbook yang kita kenal sekarang udah bukan lagi sebuah kodifikasi yang bulat dan utuh. Dia udah berubah jadi semacam fondasi hidup yang terus-menerus disempurnakan. Sebagian pasalnya udah dipangkas oleh Undang-Undang Nasional yang baru, sementara sisa pasal lainnya terus dihidupkan dan disesuaikan lewat praktik Rechtsfinding atau penemuan hukum oleh para hakim kita. Nah, kita sampai di bagian ke-6, daftar pustaka dan pertanyaan evaluasi. Materi yang kita bedah hari ini disusun secara komprehensif oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Referensi otoritatif yang kita pakai sangat kuat, mulai dari karya monumental Prof. Subekti di Pokok-Pokok Hukum Perdata, lalu pandangan Prof. Sudikno Mertokusmo, kajian Prof. Volmar, Prof. Salim HS, sampai titik Triwulan Tutik. Literatur-literatur ini wajib banget kalian jadikan bacaan utama kalau mau mendalami hukum perdata. Saya juga mau menegaskan bahwa sesi eksplanasi akademik ini dirancang khusus oleh tim sebagai bahan pengajaran online yang bisa kalian akses kapan aja. Anggap ini sebagai instrumen referensi utama kalian buat mengkaji teori-teori hukum perdata dan membedah dinamika pembaruan hukum di negara kita tercinta. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan refleksi yang lumayan berat buat kalian bawa pulang. Mengingat sengitnya perdebatan SEMA 3 1963 yang udah kita kupas tadi, menurut kalian, gimana sih seharusnya sistem hukum Indonesia modern saat ini mencari titik keseimbangan? Maksudnya, menyeimbangkan antara menjaga kepastian hukum yang kaku dengan mewujudkan keadilan masyarakat yang dinamis. Apalagi ketika kita masih terus berusaha membersihkan sisa-sisa hukum kolonial. Silakan kalian jadikan ini bahan diskusi seru di kelas atau tongkrongan akademik kalian. Terima kasih udah stay tune dan belajar bareng. Sampai jumpa di analisis eksplanasi kita yang berikutnya.